Coba bayangin deh, seorang mantan pemimpin dunia, orang yang udah puluhan tahun malang melintang di panggung global, tiba-tiba ngasih peringatan yang serius banget. Dan ini bukan sekedar prediksi loh ya, tapi sebuah kekhawatiran yang dalam banget soal masa depan kita semua. Nah, ini dia kalimatnya diucapkan langsung oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jelas, ini punya bobot yang beda ya, karena diucapkan oleh seorang negarawan yang pernah memimpin Indonesia selama 1 dekade. Jadi, ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap angin lalu. Dan bukan cuma omongan kosong, ada angka yang wow, bikin merinding di baliknya. Potensi korban jiwa kalau perang ini beneran pecah, itu bisa sampai 5 miliar orang. Itu lebih dari setengah populasi bumi sekarang. Coba deh bayangin skala sebesar itu. Oke, peringatan sesuram ini pastinya bikin heboh dong ya. Yuk, kita lihat gimana pernyataan serius ini diterima, terutama di dunia maya. Nah, disinilah letak uniknya. Di satu sisi ada analisis geopolitik yang berat, penuh kekhawatiran dari seorang negarawan. Di sisi lain warganet kita justru menanggapinya dengan humor. Muncul tuh komentar-komentar kayak senang bisa sebumi sama kalian, atau takut banget nggak jadi beberes rumah aja kali ya. Ya, beginilah cara unik kita menghadapi isu-isu besar ya kan? Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin Pak SBY sekhawatir itu? Apa ini cuma firasat aja? Atau ada analisis tajam di baliknya? Oke, mari kita coba bedah apa yang beliau lihat dari kondisi dunia saat ini. Poin pentingnya adalah, ini bukan kekhawatiran tanpa dasar. Beliau menyoroti beberapa tren yang cukup mengkhawatirkan. Pertama, pemimpin-pemimpin negara kuat yang makin agresif. Kedua, negara-negara besar yang udah nggak malu-malu lagi mempersiapkan senjata mereka. Dan ketiga, hubungan antar negara yang makin tegang makin panas. Ini semua dilihat dari kacamata pengalamannya yang luar biasa panjang. Bahkan, cara Pak SBY menyampaikan argumennya lewat tulisan itu dipuji banyak orang. Katanya, tulisannya sangat bagus, terstruktur, sistematis. Ini penting, karena ini nunjukin kalau peringatan beliau itu bukan sekedar luapan emosi, tapi hasil pemikiran mendalam yang didukung referensi kuat dari pengalamannya. Sekarang, kita geser fokusnya ke pertanyaan yang mungkin paling penting buat kita semua. Dengan semua ketegangan di luar sana, posisi Indonesia gimana? Apakah kita bakal ikut terseret? Inilah pertanyaan utamanya. Amit-amit jabang bayi ya, kalau Perang Dunia Ketiga beneran meletus, kita yang ada di sini, di Indonesia, bakal kena dampaknya juga nggak? Atau kita cukup jauh buat bisa merasa aman? Jawabannya, mungkin bakal bikin kalian kaget. Jadi, menurut beberapa analisis global tentang tempat mana aja yang paling aman di dunia kalau terjadi konflik besar, ada satu nama yang muncul di daftar itu, yang mungkin nggak kita duga sebelumnya. Coba kita lihat daftarnya. Ada nama-nama yang udah ketebak lah ya, kayak Swiss, Selandia Baru, Islandia, dan coba lihat baik-baik. Ya, Indonesia ada di sama. Negara kita ternyata dianggap sebagai salah satu tempat paling aman di dunia kalau skenario terburuk itu terjadi. Loh, kok bisa? Nah, ternyata ada dua alasan utamanya. Pertama, politik luar negeri kita yang bebas aktif. Sejak dulu kita konsisten nggak memihak blok manapun. Dan ini jadi semacam perisai. Kedua, ya lokasi geografis kita yang untungnya cukup jauh dari pusat-pusat konflik besar dan negara-negara pemilik senjata pemusnah massal. Tapi, jangan senang dulu. Apakah aman secara fisik itu berarti kita 100% kebal dari semua dampak? Nah, disinilah ceritanya jadi sedikit lebih rumit. Karena aman secara geografis itu nggak berarti kita terisolasi dari dunia. Jadi, meskipun kita mungkin terhindar dari kehancuran fisik, kita nggak akan bisa lari dari tsunami ekonomi yang sudah pasti akan terjadi. Dunia modern itu terlalu saling terhubung untuk itu. Coba deh bayangin skenarionya. Begitu perang besar pecah, ekonomi dunia bakal langsung lumpuh. Pasar saham anjlok, jalur perdagangan macet total, sistem keuangan global bisa runtuh dalam sekejap. Kacau balau. Selanjutnya, produksi pangan. Rantai pasok global yang selama ini kita andalkan bakal terputus. Banyak negara nggak bisa lagi produksi makanan. Kelangkaan bakal terjadi di mana-mana. Dan akhirnya, dampaknya buat kita di sini, barang-barang kebutuhan sehari-hari harganya bakal melambung tinggi, jadi susah banget didapat. Jadi, meskipun kita aman dari bom, perjuangan untuk bertahan hidup bakal terasa di setiap dapur.
Oke, jadi kita sampai pada kesimpulan utamanya nih. Ternyata ada dua sisi dari mata uang ini. Di satu sisi ada keamanan fisik, tapi di sisi lain ada kelangsungan hidup secara ekonomi. Inilah poin krusialnya. Kita mungkin aman dari serangan langsung, tapi kita belum tentu aman dari kelaparan. Kita mungkin terlindung dari rudal, tapi kita nggak terlindung dari krisis ekonomi yang bisa menghancurkan. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan bersama. Di dunia yang serba terhubung kayak sekarang, ekonomi, pangan, informasi, semuanya nyambung, apa sih sebenarnya definisi aman di abad ke-21 ini? Sesuatu untuk kita pikirkan.